ada tertulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Lo diwaca lo Pak, sing kon basuh tangan, kaki, dan muka. Ora ono silet kok. Suami saya tambah ngamuk Bu. Dia manggil anak-anak saya punya anak 3 orang cewek Bu, dipanggil. Sini, lihat, mamamu ini lagi gila, dia itu lagi kerasukan setan, kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Betul, anak saya yang nomor 1 marah. Dia bilang gini, Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Ma, orang Islam itu orang jahat, Ma. Kok kamu tahu orang Islam orang jahat? Mah, apa Mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil? Itu kan jahat. Itu orang Islam, Mah. Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam, Mah. Aku nggak mau nanti Mama jadi jahat. Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, nih. Mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, disurvei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, disurvei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya Mah. Lah tapi kenapa Mah? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeling, meng wedi dicorek teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, bener Mi, aku Islam. Mending mami nggak usah ke gereja, mending ra gereja ra masjid, ra kerja ra duit. Mami saya marah Bu. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena Bu. Telepon, Romo datang ke rumah saya jam 12 malam Bu. Kaget saya, loh Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini karena saya tahu di sini itu ada domba yang hilang. Loh, aku dipadake wedhus. Maaf Bu, kalau ada kiai, ustadz itu berdakwah, SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan tentang kebaikan. Nih loh, ada agama yang baik. Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan, itu urusan hidayah, bukan urusan kita Bu. Tapi maaf, kalau ada pendeta, pastor, khotbah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat. Siapa domba yang sesat? Kita-kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi nek ana wong Islam gelem dicekel-cek dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika Romo datang, saya bilang sama Romo, loh, kenapa Mo? Saya dengar kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus. Oh, Romo salah. Justru karena saya cinta Yesus, saya masuk jadi orang Islam.
Saya berdiskusi, debat dengan Romo sampai jam 3 pagi, Bu. Akhirnya Romo kalah debat dengan saya. Dia bilang, kamu itu ndablek. Saya bilang sama Romo, Mo, gini aja, saya nggak ndablek. Besok pagi, Mo, saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini, Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Lah saya tanya lagi, Mo, kenapa di Masjidil Aqsa itu kok untuk rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Apa jawab Romo? Jelas, karena nanti pada akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di situ dan Yesus berdoa di situ. Loh, nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa, itu berarti Yesus agamanya apa? Islam. Ini dibantah sama Romo. Romo bilang, ya nggak bisa. Di Palestina sana semua bentuk rumah memang seperti masjid. Saya ngomong, lah tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil? Romo kalah, Bu, ngomong sama saya. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena tidak berhasil menemukan domba yang sesat. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya Romo pulang. Nah, saya saking senengnya beribadah jadi wong Islam, Bu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas menggunakan jilbab. Nggak ada yang berani melarang saya, karena debat sama saya pun nggak menang. Akhirnya apa? Saya senang ketemu Pak Kiai bilang, "Dah, kalau orang Nasrani pindah ke Islam, semua dosanya itu dihapuskan. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Dosamu itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang." Dah. Seneng saya, Bu. Berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi, Pak Kiai bilang, "Nah, tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar." Kok bisa, Pak Kiai? Loh, jelas. Kamu kalau kikuk-kikukan malam hari sama suamimu yang belum muslim, itu hukumnya sama dengan zina. Itu dosa besar. Ya aku delek-delek toh, Bu. Karena apa? Lah wong aku duwene ya meng kuwi kok ora oleh. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya tahajud pada Allah. Ya Allah, kenapa aku dadi wong Islam ki pingin banget ngilangi dosa, ning kok dosaku tambah akeh. Alhamdulillah, Bu, suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya, Bu. Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya, suami saya berzina, selingkuh dengan pembantu saya, Bu. Hah? Kok iso? Wong ayune ngono kok bojone selingkuh? Makanya hati-hati bagi ibu-ibu sing ora patek ayu, bapak di rantai mawon. Jadikan bapak-bapak yang takwa tadi, takut istri tua. Gitu. Akhirnya, Bu, ketika saya tahu suami saya selingkuh berzina dengan pembantu saya, sekali saya maafkan, 2 kali saya anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya, Bu. Dan akhirnya suami saya bilang, kamu minta cerai sama aku nggak masalah, sing penting anak telu gowo kowe kabeh bondo gua aku. Saya sepakat, Bu. Saya tinggal seluruh harta benda saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000. Saya kontrak di sebuah rumah di daerah Kutoarjo, Purworejo. Akhirnya anak saya pun belum mau jadi orang Islam, Bu. Mereka mesti menjadi aktivis gereja, tapi saya tetap berdakwah di jalan Islam.
Saya tahajud nangis, rasane nelongso temen dadi wong Islam. Kok aku dadi wong Islam kok uripku malah tambah orang genah. Cerai karo bojo, disengit anak-anakku, dinengke wong tuaku, malah gelut karo adik-adikku. Sumpek rasanya, Bu. Tapi saya yakin di dalam hati bahwa ketika saya menomorsatukan Allah, insya Allah Allah akan menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan kita. Saya tahajud dan tahajud, Bu. Alhamdulillah, Bu, zamannya Ayu Ting Ting, Bu, saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Sunat lagi, Bu. Makanya saya bisa bedain. Suami saya kan dulu nggak sunat, rasanya biasa. Begitu saya dapat yang sunat, kok rasanya tebek sekali dan maknyos tenan, Bu. Itu makanya saya bisa cerita, Bu. Alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Bujang ini, inilah awal dari anugerah terindah yang diberikan Allah kepada saya. Setelah saya lama bertahajud, saya nangis. Pada saat saya nangis, saya curhat sama Allah, kenapa hidupku seperti ini. Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya adalah, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung dek, ini adalah ujian. Alhamdulillah akhirnya selang beberapa waktu saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Saya pun tanya sama Bujangnya, lo kamu nggak rugi Bujang kok pingin ngelamar rondo anak telu? Apa jawab Bujang ini? Enggak, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Beli satu dapat 4. Itu jawabnya begitu. Alhamdulillah ketika saya menikah dengan Bujang ini, Bu, saya selalu sholat jamaah di masjid. Ketika saya jamaah di masjid, pulang sholawatan, masuk rumah dengan mengucapkan salam, ini ditonton oleh anak saya. Ternyata anak saya melihat, oh orang Islam ki kok indah banget ya. Ternyata orang Islam terlihat damai sekali ya. Ketika saya ketinggalan jamaah di masjid, saya jamaah dengan suami di rumah. Ketika saya jamaah dengan suami di rumah, diintip sama anak saya, Bu. Begitu selesai sholat, anak saya bilang, "Mah, ternyata wong Islam ki romantis ya, Mah." Saya tanya, kenapa? Loh, kalau mama sholat sama papi, itu kan aku ngintip, Mah. Aku tahu ketika mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, mama langsung cium tangannya papi kok. Nanti ketika papi cium tangannya mama, langsung mama cium tangan papi, papi kok langsung nyium batuknya mama. Hayo, ketahuan, Mah. Ternyata orang Islam tuh romantis banget ya, Mah. Coba kalau di Indonesia ini semua jadi orang Islam, tidak ada tingkat perceraian di Indonesia ini, Mah. Semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan barokah. Akhirnya, Bu, saya tidak menanggapi, saya hanya tersenyum dengan sejuta harapan. Mudah-mudahan hidayah itu sampai kepada anak saya, karena saat itu anak saya masih ke gereja. Suatu saat saya pulang dari tempat kerja, anak saya 3 orang lari ngejar mobil saya, Bu. Mama, tunggu dulu, Mah, tunggu dulu. Kenapa? Mah, ini sudah 3:30 sore. Iya, kenapa? Mah, ayo, Mah, antar aku ke pasar. Ngapain? Mah, beliin aku mukena, Mah, beliin aku sajadah, Mah. Nanti maghrib, Mah, aku pingin sholat bareng Mama di masjid. Saya kaget, Bu. Saya kaget. Saya tidak pernah memaksa anak saya menjadi orang Islam. Akhirnya saya belikan mukena dan sajadah. Anak saya tanya, "Mah, lah tapi kan aku belum tahu caranya orang Islam sholat gimana." Nggak usah belajar. Pokoknya nanti kamu ke masjid, ngelirik kanan kirimu, nek ngadek melu ngadek, jengking melu jengking, jakong melu jakong. Beres. Gitu dong, Mah, jadi orang Islam. Iya, gampang ya, Mah, jadi orang Islam. Bener, Bu. Begitu maghrib berkumandang, dia langsung lari ke masjid, jejer teman-temannya. Sampingnya temennya, kanan kiri, wes pokok men kelingan omongane mamai, lirik kanan kiri mesti bener. Betul. Ngadek melu ngadek, jengking melu jengking, jakong melu jakong. Selesai dari sholat, komplain sama saya. Mama nih malu-maluin aku aja. Lah kenapa? Mama kan pesennya cuma lirik kanan kiri. Begitu lirik kanan kiri aku malah tambah bingung, Mah. Lah kenapa? Lah waktu duduk itu samping kananku tangannya begini terus, Mah.
Samping kiriku tangannya muter-muter begini mah. Nah yang bener yang mana mah? Ya semua benar lah. Kamu tadi gimana? Aku tadi bingung tak kombinasi mah. Kadang gini, kadang muter-muter. Ya nggak apa-apa. Inilah Bu, ini contoh kita sebagai orang tua, kita adalah mesin fotokopinya anak. Jangan berharap anak kita jadi soleh, soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang baik bagi anak kita. Ketika saya pulang di rumah, saya deres Quran, anak saya melihat kok mama bisa baca Quran. Akhirnya dia bilang, "Mambo, aku dipanggilin bu guru mah. Aku kan juga pingin baca benang bundet kayak mamah gitu." Saya panggilkan Bu Nyai datang ke rumah belajar. Alhamdulillah Bu, 3 orang anak saya itu sekarang sudah khatam semua. Alhamdulillah. Bahkan yang paling besar saat ini lulus SMP, dia malah bilang, "Mah, aku nanti mau sekolah di Pondok Madiun karena aku pingin hafid Quran, aku pingin hafal Quran." Mohon doanya ya Bu. Anak saya yang tadinya benci terhadap orang Islam menjadi senang dan cinta kepada orang Islam. Itulah kita. Kita tidak perlu memaksa, ora perlu jotosi balane dewe Bu. Yang penting kita tetap berdakwah bahwa Islam adalah yang baik dan benar. Saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang Islam toh Bu. Nabinya siapa Bu? Nabi Muhammad. Lah, Ibu dulu milih nabinya dulu apa agamanya dulu, Bu? Kalau dulu aku kan milih nabinya dulu, wong ganteng, Bu. Jenengan milih agamanya dulu yang baik atau nabinya yang ganteng, Bu? Hah? Nabi? Agama? Oh, Bu, berarti yang jawab agama nggak pernah baca Quran. Di dalam Quran Ali Imran 31 dikatakan, "Kulin kuntum tuhibbunallah fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa artinya Bu? Embo. Katanya ibu-ibu senangnya lagu Tombo Hati. Tombo Hati gimana Bu? Tombo hatiku 5 perkarane, gitu Bu. Kaping pisan maca Quran samaknane, gitu Bu lagunya. Benar Bu? Lah udah belum Bu? Belum? Berarti lagunya salah. Diganti Bu besok. Tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca tonggo sama reme. Kalau itu udah Bu. Itulah ibu-ibu. Bu, Ali Imran 31 dikatakan, "Katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru agamanya Bu." Jadi siang hari ini saya ingin mengajak ibu mencintai dulu nabinya, baru agamanya. Seneng ngosek karo sing nggawa, gek seneng karo sing digawa. Kowe seneng karo sing digawa, ora ngerti sapa sing nggawa, iso mlebu penjara. Motor Vision 29 juta, tekan kene dadi 3 juta sing nggawa gali. Jenengan purun mboten? Mboten, mergone sing nggawa gali, nggih mboten Bu? Tapi nek ana roti enak gede menus kayane seger, tekan kene sing nggawa asu, purun mboten? Mboten, sing nggawa asu. Tapi kalau Islam, Nabi Muhammad sing gawani sing maha kuasa kon ngedonke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun nggih Bu. Karena yang membedakan kita dengan ketek itu salatnya Bu. Kabeh gayane ketek ditiru menungso. Ketek mangan awake dhewe mangan, ketek ngombe awake dhewe ya ngombe, ketek garuk-garuk awake dhewe ya iso garuk-garuk, ketek doyan kacang awake dhewe ngungkuli le doyan kacang. Sing bedake dhewe karo ketek, nek ketek ora salat, awake dhewe salat lho Bu. Dadi nek jenengan mangke dalu diambung bapak mboten nate salat, berarti padha karo diambung. Nggih. Jenengan duwe anak ora salat dinengke wae, berarti padha karo duwe anak. Nah, jawab dhewe Bu. Dadi nek aku kok ora salat, berarti aku jenengan salat Bu. Salat napa liwat? Betul lho Bu. Nek wong salat
niku mesti liwat. Tapi wong liwat dereng mesti salat. Setuju mboten? Setuju. Wong nek salat mesti duwe ilat, tapi wong duwe ilat durung mesti salat. Wedhus yo duwe ilat, ting mboten salat. Kuwi berarti nek jenengan duwe ilat mboten salat, tandane jenengan. Itu saja yang bisa saya haturkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini tambah sregep le solat. Jangan jadikan solat sebagai beban, tapi jadikan solat sebagai cinta dan kenikmatan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya banyak tidak sopannya, banyak gerusah-gerusuhnya, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada sebuah kebenaran, semua itu hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآن يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآن فامنن علينا بالإقبال فامنن علينا بالإقبال ويكون لنا وصلوح البال يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن